teman cuan, pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang trendline. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang belum menonton video-video kita sebelumnya, mungkin bisa dicek di link di bawah. Itu ada definisi trading, mekanisme trading, dan juga regulasi trading tentunya teman-teman. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja. Nah, kita akan bahas yang paling pertama dan yang paling utama dulu nih teman-teman, yaitu ada apa itu tren. Nah, jadi di sini tren itu adalah rangkaian rekam jejak harga dalam bentuk grafik dengan kecondongan yang mengarah ke atas itu uptrend atau ke bawah itu downtrend. Jadi intinya tren ini terbentuk dari beberapa campuran candlestick yang mengarah ke suatu arah yang mau atas ataupun ke bawah, teman-teman. Nah, oke, aku next. Nah, di sini ada 3 jenis trend nih, teman-teman. Yang pertama ada uptrend, yang kedua ada sideways trend, dan yang ketiga ada downtrend. Oke, aku bahas dulu yang paling pertama, ada di uptrend dulu, teman-teman. Jadi di sini uptrend itu kebentuk dari pola higher high, higher low, higher high, dan higher low. Jadi di sini kalau uptrend itu dia ngebentuk pola bullish ya teman-teman, dimana harga cenderung naik terus secara dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Nah, terus yang kedua ada sideways. Nah, di sini sideways trend ini terbentuk dari pola harga yang itu aja teman-teman. Jadi dia nggak ngebentuk pola higher high atau higher low, maupun dia nggak ngebentuk lower low juga. Dia tetap ngebuat itu aja. Jadi kayak tetap di tempat yang sama-sama aja, nggak ada pergerakan yang signifikan gitu. Itu buat sideways trend. Nah, yang ketiga ada downtrend. Jadi buat downtrend ini dia ngebentuk pola high, terus abis itu dia turun ke lower high, terus abis itu lower low, dan dia masih kuat naik lagi tapi cuma sampai lower high aja, nggak bisa ngebentuk higher high. Nah, pola kayak gini itu bakal masuk ke dalam downtrend, teman-teman. Kalau udah downtrend biasanya setiap harga itu bakalan cenderung dia itu bakal limit di lower high-nya. Jadi dia nggak bisa tembus resistennya, maka dia akan ngebuat lower high. Nah, tapi kalau misalnya lower high-nya itu ketembus, dia bakalan masuk ke dalam ini dulu nih teman-teman, sideway dulu. Tapi kalau sideway-nya ini masih dilanjut sampai dia higher high, terus dia bikin pola lower high, abis itu higher high lagi, dia ngebentuk uptrend, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada siklus trend nih teman-teman. Kita akan bahas dua dulu. Yang pertama ada uptrend dan downtrend. Nah, jadi dalam sebuah pergerakan arah harga akan selalu muncul yang namanya primary trend dan secondary trend. Kita juga bisa menyebutnya sebagai swing high dan juga swing low. Nah, buat uptrend itu selalu ditandai, itu yang tadi aku udah jelasin, bakal ditandai dengan pola low, high, dan higher low, dan higher high. Nah, buat downtrend sendiri itu bakalan selalu berbentuk dari pola high ke low, ke lower high, dan ke lower low, ke bawah ya teman-teman. Nah, biasanya kalau buat nentuin trend itu, misalnya kamu mau trading pakai time frame 1 jam. Nah, time frame 1 jam ini berarti kalau melihat tren itu cenderung lebih bisa lihat dari time frame 4 jamnya. Nah, misal kalau kamu mau trading pakai time frame 4 jam, berarti lebih baik disarankan untuk melihat trennya melalui time frame satu hari. Jadi kayak lebih baik kita lihat tren itu dari time frame yang lebih besar ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita hanya melihat dari time frame yang kecil, itu nggak berlangsung lama gitu. Oke. Nah, kita masuk ke uptrend teman-teman. Jadi di sini kalau buat uptrend sendiri itu lebih aman buat mencari peluang buy. Karena uptrend ini menciptakan grafik high and low yang lebih tinggi daripada sebelumnya, teman-teman. Jadi jangan coba-coba buat nge-short di saat ini lagi uptrend gitu. Itu benar-benar bahaya banget karena dia pun kalau misalnya dia sempat turun atau ngebuat pola higher low, itu nggak bakalan jauh-jauh banget dan nantinya dia bakalan langsung menuju ke higher high ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau misalnya lagi uptrend, kita direkomendasikan untuk lakukan long atau buy terus. Nah, kita masuk yang selanjutnya.
itu ada downtrend teman-teman. Nah kalau di downtrend ini sebaliknya lebih aman untuk mencari peluang sell ya dibandingkan mencari peluang buy-nya teman-teman. Karena kalau di sini harga downtrend itu cenderung dia nggak kuat buat tembus harga high-nya, terus dia bakalan hanya kuat sampai lower high dan dia langsung membuat lower low lagi teman-teman. Jadi abis lower low pun dia naik lagi nih bikin lower high, tapi itu cuma lower high aja, nggak sampai bisa tembus kemudian bikin higher high. Nah itulah mengapa bakal sangat beresiko kalau misalnya teman-teman di sini ngelakuin apa kayak long atau nge-buy di saat trennya itu masih downtrend. Jadi kayak iya bisa sih dapat untung, tapi itu sangat dikit banget, mungkin hanya segimana ya, hanya sampai dia ngebentuk lower high-nya lagi aja. Dan kalau misalnya dia udah turun lagi bakalan malah loss karena dia bakal ngebuat lower low yang baru teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada major and minor trend. Nah, jadi di sini major and minor trend atau support and resistance ini itu terbentuk pada harga saat itu ya, seperti yang bisa dilihat di gambar yang ada di samping itu. Jadi kalau misalnya major resistance dan major support itu ada di atas, maksud di ujung, nah itu tuh biasanya menjadi penentu di antara nih harga suatu, misalnya keuangan instrumen ini, kayak misalnya kita ambil saham deh. Ini harga sahamnya lagi apa nih, sideways kah atau lagi downtrend kah atau dari uptrend atau lagi uptrend kah. Nah, itu buat yang major trend. Karena major trend ini dia menggunakan kayak trend utamanya gitu. Jadi dia pakai time frame yang bisa dibilang tuh kan tadi kan aku saranin kalau misalnya mau lihat trend itu lebih baik pakai time frame yang lebih besar dari time frame yang kamu tradingin. Nah, jadi di sini juga ini berlaku juga karena yaitu untuk menentukan major trendnya. Jadi major trendnya itu ditentuin biasanya kan dia dari harga-harga pucuk dan harga-harga yang paling di bawah nih teman-teman. Makanya aku suruh lihat untuk melihat dari menggunakan time frame yang lebih besar dari yang kalian pakai trading itu. Nah, jadi major trend itu yang ada di ujung itu yang menentukan di antara sideways kah atau nanti uptrend atau downtrend. Nah, ini biasanya juga cenderung sebagai penahan kalau misalnya trend ini tuh lagi sideways nih, terus major trendnya ditembus ke atas atau breakout, maka dia akan berkemungkinan atau masuk ke dalam fase uptrend. Nah, tapi kalau misalnya di breakdown, dia tembus supportnya, major supportnya ditembus, dia bakalan mulai masuk ke dalam fase downtrend teman-teman. Nah, kalau misalnya sideways gimana? Kalau sideways ya udah dia ada di area itu aja, dia nggak tembus major trend, nggak tembus major resistance, juga nggak tembus major supportnya. Jadi cuma di level itu aja. Nah, kita bahas sekarang yang ke minor trend atau support dan resistance-nya. Jadi kalau di sini minor itu yang lebih kecilnya teman-teman, lebih kecil dalam trend. Jadi kayak misal dia itu kan kalau misalnya major resistance dan major support dia terdiri misalnya di sini ada dari 4 pucuk dan 4 bawah. Nah, tapi di dalam itu ada sekitar lebih dari 4 lower high dan juga ada lebih dari 4 pola higher high. Jadi kayak itu tuh gabungannya gitu teman-teman. Nah, kayak misalnya di time frame yang lebih kecil itu tadi yang aku bilang, itu biasanya kalau time frame lebih kecil yang dipakai itu buat melihat kayak minor trendnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mengandalkan major trend itu lebih cocok buat kayak trader yang punya jangka waktu yang lumayan kayak agak lebih lama gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau yang sangsit charter yang lebih cepat dapatnya atau lebih cepat ke eksekusinya, itu biasanya lebih pakai ke minor trend teman-teman dilihat ya, karena minor trend itu cenderung nggak terlalu lama berlangsungnya gitu, karena dia emang sebenarnya dia di dalam trend yang lebih besar lagi dibandingkan dia. Oke, mungkin sekian untuk kelas di episode kali ini. Oke, buat teman-teman, sebelum aku close, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum join ke Telegram kita nih. Di sini aku udah taruh link Telegram, terus juga di situ ada barcode yang bisa kalian scan buat masuk langsung ke link channel Telegram kita teman-teman. Di Telegram kita ada channel buat diskusi juga buat teman-teman yang misalnya mau nanya saham atau mau nanya kripto, bisa juga nih teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau diskusi tentang berita terkini gitu, bisa juga teman-teman tentunya.
Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini aku mungkin pamit undur diri. Oke, sampai jumpa teman-teman.